Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Indrian. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data bersama dosen penguji saya yaitu Pak Suwanto. NIM saya yaitu 12450112580. Nah, di sini sudah terdapat 4 buah step atau 4 langkah dalam data ini. Yang pertama yaitu tahap unnormalized form atau UNF. Di sini masih pada tahap ini data masih mentah dan masih banyak data-data yang terjadi secara berulang. Nah, untuk membuat data tersebut dipecah atau tidak berulang, maka kita lanjut ke tahap first normal form atau 1NF. Pada tahap kedua ini, data sudah dipecah dan tidak ada data yang berulang lagi. Pada tahap ketiga, yaitu tahap second normal form atau 2NF. Pada tahap ini, setiap atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key. Lebih simpel dari data-data yang sebelumnya. Namun dia bergantung pada primary key non-key-nya. Dan step keempat yaitu step third normal form atau 3NF. Pada tahap ini, tabel telah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive epidensi atau yang diartikan kolom non-key tidak bergantung pada kolom non-key lainnya. Pada kolom non-key-nya ini tersendiri, dia tidak ada bergantung pada kolom non-key lainnya atau sebelumnya. Nah, lanjut ke tahap pekerjaan. Pertama, mari kita buat dulu kotak atau tabel. Pada tabel pertama, kita buat fakultas. Di fakultas, atributnya berupa ID fakultas. Logikal, sini pakai primary. Pakai varchar. Nah, size-nya 10. Primary UID. Lanjut, kedua yaitu nama fakultas. Logikal. Terus tipe datanya varchar. Oke. Lanjut ke kolom kedua. Di sini yaitu prodi. Atributnya berupa ID prodi. Logikal pakai varchar. Sini primary UID. Size-nya untuk ID 10. Nah, tambah terus nama prodi. Logikal varchar. Sini untuk nama prodi 50. Jadi sudah 10. Nama fakultas 50. Oke, lanjut yang ketiga yaitu dosen. Atributnya berupa ID dosen.
pakai varchar. Untuk ID dosen itu 10 Primerio ID, terus nama dosen. Logika pakai Primerio ID. Ini varchar tidak Primerio ID. Nama dosen 50. Lanjut, mahasiswa. Atributnya berupa yang pertama NIM. Pakai varchar juga. NIM itu 11 Primerio ID. Lanjut, nama mahasiswa. Varchar namanya 50. Terus udah. Habis mahasiswa kelas. Atribut kelas itu ID kelas. ID kelas ini pakai integer. Primerio ID. Terus nama kelas. Tahun kelas. Primerio ID. Ini varchar. Tahun kelas pakai varchar 4. Oke. Setelah itu ada matkul atau mata kuliah. Atributnya yaitu pertama ada ID matkul. ID matkul pakai varchar 11. Size-nya 11. Primerio ID. Terus nama matkul. Medical. Nama matkul 50. Terus SKS. SKS pakai integer. Nah, yang terakhir yaitu KRS.
prodi. Selanjutnya kita buat panah. Satu fakultas bisa banyak memiliki prodi, dan satu prodi hanya bisa memiliki satu fakultas. Nah, sini one to many. Oke. Terus satu prodi banyak mahasiswa dan satu mahasiswanya bisa satu prodi. One to many. Terus satu dosen bisa memiliki banyak mahasiswa dan satu mahasiswa hanya bisa diajar oleh satu dosen. Dan seterusnya satu dosen bisa mengajar banyak kelas, dan satu kelas hanya bisa diajar oleh satu dosen. Terus satu mahasiswa bisa memiliki banyak kelas, bisa memasuki banyak kelas, dan satu mahasiswa hanya bisa mengambil banyak KRS, dan setiap KRS hanya bisa diambil oleh satu mahasiswa per mahasiswa. Selanjutnya yaitu satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak kelas, dan satu mata kuliah bisa diambil banyak kelas, dan satu kelas hanya bisa belajar satu mata kuliah. Oke, mari kita runkan. Nah, berikut hasilnya. Oke, sekian pekerjaan tugas dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.